Halo Bransis, balik lagi bareng gue di Gadget dulu. Kali ini gue bakal unboxing dan review HP second yang baru aja gue beli, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 2 berwarna Mystic Bronze. Z Fold 2 ini pertama kali rilis di Indonesia pada tahun 2020. Dan Z Fold 2 ini adalah HP foldable generasi kedua dari brand Samsung. Oke Bransis, langsung aja kita buka box si Z Fold 2 ini. Tampilan box dari Z Fold 2 ini memang cukup mewah dan menarik. Menurut gue ini hal yang sangat wajar, melihat harga awal launching si Z Fold 2 ini seharga satu unit motor baru. Yang pertama, kita akan mendapatkan paper bertuliskan mengubah bentuk masa depan. Lalu yang kedua, seperti biasa, kita mendapatkan kotak bertuliskan Samsung yang berisikan dua buah buku panduan dan juga paper yang berisikan satu buah SIM ejector. Yang ketiga, yaitu unit Samsung Galaxy Z Fold 2. Lalu, terdapat paper lagi yang bertuliskan Z Premier Service. Dan yang terakhir nih Bransis, kita masih mendapatkan aksesoris berupa adapter charger 25 watt, karet AirTips EKG, lalu earphone EKG, dan juga kabel C2C. Sebelum kita bahas unit Samsung Galaxy Z Fold 2 ini, untuk Bransis yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ya, langsung aja kita bahas unit Samsung Galaxy Z Fold 2 ini. Unit ini berlapiskan plastik yang bertuliskan petunjuk perawatan. Gak usah basa-basi, langsung aja kita buka plastik yang melapisi Samsung Galaxy Z Fold 2 ini. Samsung Galaxy Z Fold 2 yang gue beli ini telah terpasang screen protector berbahan matte. Meskipun di dalam petunjuk perawatan dilarang mengganti screen protector selain di Samsung Service Center, so far sejauh ini gue belum nemuin kendala di layar luar maupun di layar bagian dalam. Untuk di bagian frame sebelah kanan terdapat tombol volume up and down dan di bawah tombol volume terdapat tombol power sekaligus fingerprint. Lalu untuk frame bagian bawah terdapat port charger Type-C, mikrofon, dan lubang speaker stereo Dolby Atmos. Selanjutnya untuk frame sebelah kiri terdapat satu buah slot SIM card, dan yang terakhir frame bagian atas terdapat lubang speaker dan mikrofon. Lalu untuk backdoor Z Fold 2 ini menggunakan bahan Gorilla Glass dengan finishing matte. Dan di sampingnya terdapat layar berukuran 6,23 inci Super AMOLED Corning Gorilla Glass Victus. Untuk frame yang digunakan di Z Fold 2 ini menggunakan bahan aluminium dengan finishing glossy, yang membuat Z Fold 2 ini terkesan mewah. Kurang lebih seperti inilah kondisi fisik Z Fold 2 yang gue beli dengan kondisi second. Si Z Fold 2 ini pertama kali rilis di Indonesia menggunakan Android 10 dengan One UI 4. Untuk di tahun 2023, si Z Fold 2 ini sudah bisa menggunakan Android terbaru, yaitu Android 13 dengan One UI 5. Dan untuk refresh rate layar yang digunakan Z Fold 2 ini sudah cukup lumayan ngebut. Untuk di tahun 2023, si Z Fold 2 ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz adaptif, meskipun bukan refresh rate terkencang di tahun 2023. Untuk fingerprint, si Z Fold 2 ini telah menggunakan side fingerprint di bagian frame sebelah kanan. Namun sayang banget nih bro and sis, saat kita akan mendaftarkan fingerprint, kita harus membuka layar si Z Fold 2 ini terlebih dahulu. Menurut gua, side fingerprint ini lumayan responsif. Namun sangat disayangkan, saat kita ingin menggunakannya, jari kita seringkali beradu dengan frame sebelah kiri saat posisi layar sedang dilipat. Selain bentuk yang menarik, si Z Fold 2 ini memiliki fitur yang sangat berguna, yaitu fitur multi-window yang dapat menjalankan 3 aplikasi secara bersamaan. Tapi fitur tersebut tidak berlaku di layar bagian depan, dikarenakan layar tersebut tidak selebar layar bagian dalam. Ngomongin soal performa, si Z Fold 2 ini menggunakan chipset paling unggul di tahun 2020, yaitu Snapdragon 865 Plus, yang menurut gue masih bisa bersaing dengan chipset di tahun 2023 sekarang. Dengan contoh performa yang gue rasain setelah menggunakan S21 Ultra kemarin. Suhu di Z Fold 2 ini lumayan cukup stabil dibanding S21 Ultra saat gue sedang bermain game. Untuk hasil skor aplikasi Antutu di Z Fold 2 ini cukup meningkat dibandingkan saat HP ini awal rilis di tahun 2020.
yaitu dengan hasil skor Antutu 564.907. Lalu hasil skor yang dicapai untuk sekarang ini mencapai 640.287. Speaker yang digunakan si Z Fold 2 ini sama seperti HP flagship pada umumnya, yaitu menggunakan dual speaker stereo Dolby Atmos. Namun menurut gua untuk pembagian suara yang dihasilkan dari Z Fold 2 ini kurang seimbang antara speaker bawah dengan speaker atas, yaitu dengan pembagian suara antara 60% untuk speaker bawah dan 40% speaker atas. Beda dengan S21 Ultra yang menurut gua suara yang dihasilkan lebih seimbang pembagiannya. Berikut hasil speaker dari Z Fold 2. Dan yang terakhir, Z Fold 2 ini memiliki 5 buah kamera dengan ukuran 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera telefoto, 12 megapiksel kamera ultrawide, 10 megapiksel untuk kamera selfie bagian dalam, dan 10 megapiksel untuk kamera selfie bagian cover luar. Ya, walaupun kamera si Z Fold 2 ini bukan termasuk HP dengan kamera terbaik, tapi hasil kamera dari Z Fold 2 ini cukup memuaskan. Apalagi dengan adanya fitur mirror selfie yang membuatnya cukup menyita perhatian. Berikut hasil kamera yang dihasilkan Z Fold 2. Ini hasil kamera belakang dari Z Fold 2 dengan kamera utama dengan resolusi Ultra HD 60 fps. Menurut gua hasilnya lumayan cukup stabil walaupun Ultra Steady belum gua aktifin. Ini hasil rekaman dari Z Fold 2 dengan Ultra Steady aktif. Menurut gua hasilnya lumayan cukup stabil dibanding Ultra HD 60 fps. Namun resolusi menurun. Ini hasil rekaman dari Z Fold 2 menggunakan kamera di bagian layar luar dengan resolusi Ultra HD 60 fps. Ini hasil kamera depan Z Fold 2 menggunakan layar dalam dengan resolusi Ultra HD 60 fps. Namun menurut gua hasil tidak sebagus dengan menggunakan kamera bagian luar. Terutama untuk di bagian background agak sedikit buram dibanding menggunakan layar luar. Untuk bro and sis yang berminat meminang Z Fold 2 yang gua review, silahkan klik link di deskripsi. Gua pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe.